Insyaallah. Enak Ustaz ya, minum kopi sambil lihat pemandangan. Barakallahu fiik. Nikmat Begini ya, Ustaz, sedikit pertanyaan mungkin dari teman-teman atau nasihat-nasihatnya Ustaz. ayo. Ustaz. Nasihat untuk teman-teman yang sibuk bekerja namun ingin mempelajari bahasa Arab Ustaz. Mungkin ada kiat-kiatnya Ustaz atau bagaimana? Yang pertama, teman-teman yang sibuk kerja, kemudian masih mau menyempatkan diri untuk belajar bahasa Arab, saya katakan ini orang-orang spesial. Masya Allah. Mereka itu orang-orang yang tetap peduli dengan agamanya. Mau di kualitas ilmunya itu mau di-upgrade terus untuk meningkatkan iman. Karena kaitannya begitu. Orang aja supaya khusyuk sholatnya harus dia bisa bahasa Arab, kan begitu. Supaya dia paham dengan bacaan Al-Quran, dia paham dengan dikir-dikir yang dia baca pada saat sholat. Itu yang pertama. Iya. Jadi memang ini orang-orang seperti ini mungkin kelihatannya dia capek, lelah, habis pulang kerja belajar lagi. Saya bilang ini orang-orang pilihan, orang spesial nih. Zaman sekarang itu jarang ada orang begitu. Begitu kan. Apalagi lagi sibuk-sibuknya kerja diluangkan waktu. Mau dia paham atau belum paham, yang jelas Anda sudah jadi orang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya tentang kiat-kiatnya, begini saja. Intinya, kalau kita sedang fokus sama satu cabang ilmu bahasa Arab, udah itu aja dulu difokuskan. Jadi, sibuk kita dengan urusan di luar cari nafkah, setelah itu fokus saja ke ilmu itu. Gak usah cari yang artinya terfokus sama perkara-perkara lain, ilmu cabang lain, atau tergesa-gesa dalam belajar. Gak usah. Apa yang diberikan ustadznya, yaitu sudah jadi pelajaran walaupun sedikit, tapi kan di rumah nanti diulang lagi, dimungkinkan. Itu yang akan berhasil. Lebih continuous tadi. Ya, bukan dilihat banyaknya, tapi bagaimana dia sungguh-sungguhnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu sih kalau supaya dia sukses dan tidak mundur secara teratur belajar. Lebih tingkatannya seperti apa biasanya itu Ustaz yang Ibu bilang? Antum lah sendiri ya lah. Itu kan. Ya, mundur tak beraturan. Barakallahu fiik. Allah Ustaz. Kemudian ini Ustaz, kita kan sekarang ini lagi rihlah jalan-jalan Ustaz. Pertanyaan lagi Ustaz. Kemudian terkait kegiatan yang rihlah seperti ini Ustaz, bagaimana yang sepantasnya bagi kita seorang muslim yang baik agar tidak sampai melalaikan Ustaz, namun justru memberikan manfaat terhadap diri kita dan iman, begitu Ustaz? Ya. Artinya yang pertama, melakukan rihlah itu kan hukum asalnya boleh saja. Masya Allah, ya. Boleh saja. Selama rihlah itu tidak mengandung maksiat. Itu kan satu. Mubah, jadi perkara mubah. Ya. Nah sekarang kalau ditanyakan bagaimana kiatnya supaya rihlah itu ada nilai lebihnya lah, lebih bermanfaat lah. Terutama ada efeknya untuk kita sendiri. Setelah kita rihlah pulang jadi fresh lagi. Bukan pulang malah bawa beban hidup. Pak, itu bukan rihlah namanya, bukan refreshing. Itu namanya membebani diri. Baik, yang pertama, pastikan kalau memang kita mau rihlah harus sesuai syar'i, ya kan? Sesuai syar'i itu dalam artian apa? Menjaga adab-adabnya dimanapun lah. Ya. Kalau apalagi kita bawa keluarga misalnya, jadi dijaga betul itu namanya hijab, kemudian pemisah, kan begitu. Tapi kalau ikhwan-ikhwan semua kan aman, aman. Hanya tinggal dijaga bagaimana adab-adabnya, ya, di dalam safar, di dalam kebersamaan juga. Nah itu. Kemudian selanjutnya supaya dapat nilai nilai tambahan apalagi untuk keagamaan, untuk iman ya, untuk iman. Ya perlunya mengajak rihlah itu teman-teman yang soleh. Nah, sekarang kita mau menambah iman, tapi yang diajak tukang minum khamr, orang yang biasa tersibukkan dengan musik-musik. Apa kira-kira di perjalanan yang kita dapat? Justru melalaikan. Pulang jadi tambah beban. Sama ini yang ketiga, ya. Kalau kita rihlah atau refreshing, jangan terlalu berlebihan. Dalam artian gini, kalau kita kemampuannya sebatas itu, kita nggak usah terlalu berlebihan, cari yang mewah, cari yang makanan yang terlalu tinggi. Setelah itu pulang saldo habis. Kan bukan refresh namanya.
sakit kepala. Iya kan, langsung habis kan sakit kepala. Jadi namanya refresh ya sederhana, tapi memberikan Ketenangan saja. momen indah bersama keluarga dan teman-teman yang soleh. Itu insya Allah. Khair insya Allah. Kapan-kapan panggil lagi lah, jalan-jalan begini kan bagus. Lebih seru saja. Ya, insya Allah. Khair insya Allah. Nah, kalau khair Ustaz, nasihatnya. Barakallahu fiik.